Berlatar di Laut Atlantik, kisah akan berfokus pada sekelompok pemburu harta karun dari Inggris yang tengah menyelami lautan untuk mencari sisa-sisa harta dari para bajak laut terdahulu yang kapalnya sendiri tenggelam tepat di bawah mereka. Dia bernama Walter, pemimpin sekaligus pemandu di setiap operasi yang kelompok ini lakukan. Tak seperti kelompok pemburu konvensional yang rata-rata mementingkan diri sendiri, Walter dengan jiwa kepemimpinannya selalu mengedepankan keselamatan anggotanya meski misi mereka harus gagal sekalipun. That would suggest I cared, Jane. Ketika Walter sedang mendapatkan harta karun dari bangkai kapal bajak laut, tiba-tiba saja petugas bea cukai negara Spanyol mendatangi mereka untuk melihat aktivitas yang Walter lakukan, yang ternyata lokasi yang mereka tempati saat ini merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Spanyol. Tentu saja aktivitas ilegal mereka menghasilkan persidangan untuk menentukan apakah harta itu akan menjadi milik Walter atau disita oleh pihak kerajaan Spanyol, karena sejatinya Walter memang bertindak secara ilegal dengan melakukan pembajakan di wilayah yang bukan milik mereka. Ratu Inggris yang menugaskan duta besarnya pun tak bisa membantu banyak, bahkan si duta besar yang bernama Margaret pun menyarankan supaya Walter menyerah dan kembali dengan normal seperti orang biasa pada umumnya. Walter, you heard where they're taking it. I'm in the Eiffel Tower. Eiffel Tower? No, 53. No many times. 1 tahun kemudian, lebih tepatnya di tahun 2010, kita akan diperkenalkan dengan seorang mahasiswa cerdas bernama Tom, yang karena saking cerdasnya, Tom pun sempat ditawari bekerja oleh beberapa perusahaan dengan gaji yang cukup besar, karena diketahui Tom ternyata sudah berhasil menyelesaikan sebuah permasalahan, yaitu membantu sebuah perusahaan untuk membersihkan pencemaran lingkungan. There's a $400,000. You see, yours is precisely the sort of mind. What matters here? A long way towards eliminating the water problem. Imbalan yang menggiurkan tak sedikit pun membuat Tom tertarik, bahkan sang ayah sendiri heran dengan apa yang anaknya pikirkan. Selain bisa membuat kaya di usia muda, ia juga tak perlu khawatir memikirkan masa depan jika menerima salah satu perusahaan besar yang mencoba untuk merekrutnya. I simply told them the truth. Your interest, dear, how humiliating this is for me. Di tengah semprotan dari sang ayah, Tom pun mendapat pesan misterius dari seseorang yang ia pikir berada sangat dekat dengannya. Namun ketika dalam tahap pencarian, ia malah diarahkan oleh seseorang untuk pergi ke sebuah alamat lewat surat yang ia dapat dari salah satu pegawai restoran tersebut. Sesampainya di alamat tujuan, Tom pun bertemu dengan seorang wanita bernama Lauren. Ia kemudian membawanya ke suatu ruangan yang ternyata surat yang Tom terima berasal dari Walter yang ingin bertemu secara langsung dengan dirinya. I'm Walter Morland. Lorraine, now. She can look after herself. Oil companies get increasingly rich. Tak seperti perusahaan lain yang menawarkan gaji tinggi, Walter malah mengajak Tom yang merupakan mahasiswa baik-baik untuk membobol sebuah brankas teraman di dunia yang bahkan tak seorang pun yang bisa membuka sejak brankas itu dibuat. Into the Gulf crisis. I'm an engineer. It's an impossible task. Dengan kesulitan yang hampir mustahil itulah, Tom akhirnya tertarik dan bersedia untuk mengikuti Walter. Selain memicu adrenalin, Tom yang suka tantangan jelas akan memaksakan untuk mengeluarkan 100% kapasitas otaknya dalam membantu Walter membuka brankas yang paling mustahil di dunia tersebut. Why the hell would you think I'd do this? Just looking for a solution to a problem. I need your mind. Because Setelah mendapatkan tiket ke Madrid, Tom mulai mencari tahu tentang brankas yang dimaksud, di mana ia memutuskan untuk langsung meluncur dan memulai aksinya sebagai pencuri profesional.
Sesampainya di markas, Tom langsung disambut oleh Walter yang langsung memperkenalkan satu persatu anggota timnya. Di antaranya ada si operator yang bertugas di balik layar, James, si petugas lapangan sekaligus rekan kerjanya selama lebih dari 10 tahun, dan terakhir ada Simon yang bertugas memenuhi keperluan atas segala hal yang dibutuhkan dalam setiap misi mereka. Where all others have failed, takes a month. Logging voicemail code to break in. Super smart guy, huh? Renaissance art, genius of a virus. Nations are there? 1 billion. What? Makes 10 million attempts a day. Then, key is random 9-digit number. Belum juga ada 1 jam bergabung, Tom sudah berhasil memecahkan masalah terkait CCTV bank dengan meminta kode akses pada karyawan melalui pesan suara dengan alibi pemeliharaan sistem. Servicio de mensajería del Banco de España. Truth? James dan Simon pun mencoba menelusuri ruangan bawah tanah tempat brankas itu berada supaya nantinya mereka bisa beraksi tanpa terganggu oleh polisi ataupun petugas keamanan dari bank itu sendiri. Terlalu penasaran dengan motif Walter yang sebenarnya, Tom pun langsung menanyakan tentang apa yang sebenarnya Walter inginkan, mengingat dia bukanlah orang yang kekurangan, namun rela mengorbankan nyawanya demi membobol sebuah brankas. His orders to steal Spanish. Drake was 30 years. He stole the treasure, kept it for himself. Rupa-rupanya di dalam brankas itu terdapat 3 buah koin emas berisi titik koordinat harta karun yang jumlahnya teramat sangat banyak. Namun satu hal yang pasti, selain harta, Walter merupakan seorang pemburu yang tidak akan bisa hidup tenang jika ia tidak berhasil mendapatkan buruannya. Apalagi momen ini sudah ia tunggu selama 3 tahun lamanya dan harus berhasil apapun yang terjadi. The sequel to others is lost. Great things from... Untold wealth. Then why do you care? Esoknya Walter mulai menjelaskan tentang situasi di dalam bank, yaitu markas militer yang berjarak 500 meter dari sana, kamera CCTV yang bisa membaca sensor gerak serta kepala keamanan sekaligus mantan elit penanganan teroris bernama Gustavo yang selalu siaga untuk menjauhkan bank dari segala bentuk ancaman yang jikalau Gustavo berhasil mencium pergerakan mereka, maka misi ini harus segera dibatalkan. Supposed to be the... Not there yet, but we're close. There are more tunnels under Madrid than... How are you getting in? Lokasi brankas sendiri berada di lantai dasar dengan pengamanan super ketat di mana mereka membutuhkan sidik jari milik Gustavo serta 2 kunci yang harus dibuka secara bersamaan. Dan bukan hanya itu saja, mereka tidak bisa masuk secara normal karena adanya sebuah mekanisme aneh tak terpecahkan yang membuat mereka bisa masuk namun mustahil untuk bisa keluar jika brankas mendeteksi adanya sebuah ancaman. This is apparently a bridge, and that Gustavo Medina's thumbprint. 2 actual keys says to the vault door. That Vault looks like them. We're gonna take a magnetometer. See the actual vault? Selesai rapat, Simon segera menghubungi petugas kebersihan yang besok akan membersihkan bank untuk mengundur pembersihan dengan alibi sedang adanya pemeliharaan sistem keamanan. No, pasado todo ok. Si hay cualquier cosa ya os avisamos. Muy bien. Meskipun berhasil mengelabui petugas kebersihan, mereka malah dibuat dilema oleh James yang merupakan seorang mantan pasukan khusus yang identitasnya akan langsung terbongkar secara langsung, sehingga kali ini ia tak diperbolehkan mengikuti misi dengan Tom yang akan menjadi penggantinya. Use it. You're brainstorming for a complete stranger. Yesterday, you're a student. Esoknya mereka mulai menjalankan aksinya dengan Simon yang bertugas untuk mengambil alih CCTV untuk si operator, Tom yang memindai brankas dengan menggunakan magnetometer atau sebuah alat yang bisa memindai logam dan menjadikannya gambar 3 dimensi. Terakhir, ada Loren yang bertugas untuk mendapatkan sidik jari Gustavo dan mendapatkan 2 kunci brankas yang tersimpan di ruangan para petinggi bank dengan menyamar menjadi seorang ahli lukisan. Let's record the loop. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, Loren dan Simon berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, sedangkan Tom malah mendapat masalah saat ia sedang memindai brankas di dalam ruangan rapat. So you've been cleaning it.
We need to open the thermometer, hide it in your clothes, and walk out of the... Kekurangan daya pindai magnetometer membuat pemindaian gagal ketika hampir mencapai 100%, sehingga Tom tak punya pilihan lain selain harus meningkatkan daya pindai, meski hal itu akan memicu alarm keamanan. Dengan berbunyinya alarm keamanan, Gustavo langsung menutup akses keluar masuk bank tersebut dan mengumpulkan semua nasabah ke aula untuk ia periksa satu persatu. Loren yang selesai dengan pemindaian kunci brankas itu pun tak sempat mengembalikan kuncinya itu ke tempatnya lantaran ia keburu dijemput untuk dikumpulkan di aula bersama para nasabah lain, sehingga Tom yang masih berada di dekatnya pun ditugaskan untuk mengembalikannya. Oh, we're all screwed. There's no margin for error. Now. Let's go. Hasil pemindaian magnetometer langsung ditampilkan oleh Tom sambil menjelaskan rute mereka untuk bisa sampai ke pintu depan brankas, dan setelah melihat sebuah penghalang yang magnetometer juga bingung mendefinisikan benda apa itu, Tom menyimpulkan jika di atas brankas terdapat sebuah genangan air atau sebuah jebakan yang akan menenggelamkan mereka semua. Whole thing sinks down into the chamber. That's an actuator. Gears. Water. Dengan sebuah gambaran sederhana, Tom pun menyimpulkan bahwa mekanisme brankas tersebut adalah sebuah timbangan besar yang dapat mengurung dan membunuh mereka jika bobotnya bergerak mesti hanya sedikit saja, yang meskipun mereka belum mendapatkan solusi untuk keluar masuk dari sana, setidaknya mereka tahu tentang masalah dan cara kerjanya. Giant weighing scale. If you're inside, the vault dispenses. I don't know. It drowns you. The vault. The giant scales. Tom tampak sangat frustasi akibat belum mendapatkan solusi dari permasalahan ini, serta James dan Simon yang juga sama-sama mendapatkan masalah baru ketika jalan mereka satu-satunya terhalang oleh beton padat yang membutuhkan waktu 15 hari untuk melubanginya, sedangkan mereka hanya punya waktu sekitar 8 hari yang bertepatan dengan final Piala Dunia karena perhatian mereka akan tertuju pada Spanyol yang telah berhasil masuk ke babak final. Bargaining with you, Walter. At 800. And did they name a shell? This wall to the pit will take 15 days. That mean? To drill harder, and we trigger the alarm. Di tengah keputusasaan itu, Walter menyadari jika seluruh CCTV hanya mengarah pada masa yang sedang menonton Piala Dunia, sehingga ia kembali mengumpulkan timnya dan merencanakan jalur masuk baru, yaitu langsung dari atas tanpa memperdulikan CCTV. We spend weeks mapping the roof from above. We can't break in from below, but we did that for the final, which gives us every single camera will be pointing away and 5 minutes to get the job done. Meski jalur masuk sudah teratasi, Tom masih belum bisa mendapatkan solusi terkait bagaimana ia bisa mengatasi timbangan di dalam brankas, di mana ia hanya diberi waktu selama 8 hari saja untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Kedatangan seorang petugas pembersihan yang merasa kesal atas apa yang tidak ia lakukan pun menyadarkan Gustavo tentang 2 pembersih tempo hari. Ia pun langsung melaporkan itu kepada atasannya untuk menyelidiki siapa mereka, sekaligus memintanya untuk mencabut Videotron di alun-alun agar orang-orang tidak berkumpul di sana untuk menonton Piala Dunia, yang karena Gustavo yakin betul jika hal itu akan dijadikan kesempatan bagi para pencuri untuk mensabotase bank saat semua tengah sibuk menonton bola. Este mismo. Y van a venir a por ellos. Que entraron en el banco sí que lo saben. El país les ha montado la distracción perfecta. Justo, para joderme la final. Hablo en serio. Vamos un poco, ¿eh? Dime. Melihat kesibukan dan tekanan yang dipikul oleh Tom membuat Loren merasa khawatir, apalagi setelah ia mengetahui jika Tom menaruh hati kepadanya, sehingga ia meminta Walter untuk tak terlalu membebaninya, mengingat jika saat ini nyawa mereka berada di tangan Tom, yang jikalau Tom sampai gagal dalam menjalankan tugasnya, maka secara otomatis mereka yang memasuki brankas akan tamat riwayatnya. We all ask a crew to take each other's. What if he does and he fails? And you're worried about him because he's a college kid?
Masalah baru pun muncul ketika Gustavo sudah tahu identitas Tom dan Simon sehingga Walter langsung menghubungi rekannya si duda besar untuk membuat sebuah laporan palsu terkait mereka berdua yang sudah ditangkap atas tuduhan telah mensabotase bank. How's the Eiffel Tower? Know it. 50%. How far, Sam? Meski sudah menerima laporan dari Interpol tentang penangkapan mereka berdua, Gustavo tetap meminta atasannya untuk memperketat pertahanan bank setelah mengetahui jika apa yang Tom dan Simon incar adalah titik koordinat harta karun yang saat ini berada di dalam brankas. Cuando se hundió, entre los cofres y las monedas de América, cargado hasta arriba de oro, el Virgen de Barto no vale 20 millones. ¿Vale? Si esto es lo que parece, mucho más. Demi menjaga kewarasan Tom, Lauren pun mengajaknya minum di sebuah diskotik berharap rekannya itu bisa bersenang-senang sekaligus mendekatkan mereka berdua karena Lauren sadar jika Tom sangat menyukainya. Ketika sedang bercerita ke sana kemari, Tom pun menyadari sesuatu yang sangat sederhana terkait solusi yang sudah ia cari selama beberapa hari, yaitu nitrogen yang bisa membekukan logam dan memperlambat aktivitas atom sehingga mereka bisa mengecoh timbangan dengan cara membekukannya. Metal's always frozen. Solusi baru tentu mempunyai cara yang tersendiri, atau lebih tepatnya mereka akan kekurangan orang yang bertugas menyemprotkan nitrogen sehingga Tom mau tidak mau harus ikut dalam party untuk menggantikan Simon yang akan menyemprotkan nitrogen di bawah tanah. Setelah persiapan mereka mencapai angka 100%, Walter membuat sebuah replika koin yang memiliki titik koordinat di dalamnya. Entah ia gunakan untuk apa, namun yang pasti Walter telah meragukan salah satu anggota timnya yang besar kemungkinan akan berkhianat. Completo. Necesito que les grabe. 20.000 euros por muy raras. ¿Cuánto? Necesito que les grabe una inscripción. Esok harinya yang bertepatan dengan final Piala Dunia antara Spanyol dan Belanda, Gustavo mulai memperketat pengamanan dan tak sedikit pun ia berkedip demi memantau CCTV yang besar kemungkinan berhasil menangkap pergerakan para pembajak. Namun yang tak ia sadari adalah Tom dan tim pun sudah mulai bergerak dan berhasil masuk bank dengan sangat aman. Foyer is clear. Tom yang sejatinya tak pernah sekalipun bertugas di lapangan membuat pergerakan James dan Roland terhambat, bahkan mereka mengalami keterlambatan selama 10 menit dari waktu yang sudah dijadwalkan. Alright, this is gonna start getting tricky. Singkat cerita, sampailah mereka bertiga di pintu berangkas dan kali ini giliran Simon yang akan melakukan tugasnya dengan membekukan berangkas tersebut, di mana mereka hampir menyerah akibat proses pembekuan yang cukup lambat. Taking far too much time. 21 minutes left. Seekor merpati berhasil menyadarkan Gustavo tentang adanya sebuah penyusupan. Bahkan ia juga sadar jika sejak beberapa hari lalu para pembajak itu sudah mensabotase CCTV sehingga ia langsung mengumpulkan pasukannya berharap para perampok masih berada di dalam brankas. Fuck. Ponme otra vez las cámaras de la cúpula. Mierda, ha saltado la alarma. Código 1, repito, código 1. ¡Vamos, vamos, vamos! Waktu bergerak cukup cepat dan pembekuan sudah hampir mencapai batasnya, di mana setelah mendapatkan koin yang dimaksud, James malah menunjukkan niat aslinya dengan memaksa Lawrence untuk menyerahkan koin tersebut. Oh, shit.
Semburan air yang cukup deras mulai membanjiri mereka bertiga. James yang memang seorang mantan pasukan khusus pun berhasil melarikan diri, sedangkan Tom dan Lauren masih terjebak di sana sambil mencari solusi agar mereka bisa selamat dari kematian. This thing's autonomous. It won't stop until the boat. Di detik-detik terakhir ketika semua orang termasuk Walter sudah mulai putus asa, Tom yang sejak tadi memaksakan otaknya bekerja sampai ke titik maksimal pun akhirnya menyadari sesuatu, bahwa untuk menghentikan laju air dan mengurasnya, mereka harus menambah beban di timbangan agar alat itu terkecoh dan menganggap jika air sudah memenuhi brankas. Saat komunikasi terputus, Gustavo pun sempat putus asa karena menganggap mereka berdua sudah mati, sampai akhirnya ia pun menyadari jika di dalam brankas tersebut tidak ada satupun mayat yang ditemukan. Atentos ahí, la cámara se desbloquea. Nada. No lo sé, señor. Meskipun sudah berkamuflase, mereka tetap saja dikenali lantaran jaraknya yang terlalu dekat, di mana saat Spanyol berhasil pecah telur, semua penonton menjadi paciwa yang alhasil mereka berdua pun langsung memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri dengan cara mengganti setelannya persis seperti supporter bola. Esoknya, Walter mendatangi si Dubes untuk membuat perjanjian baru dengan membagi harta itu 60% untuk si Dubes dan sisanya akan dibagi rata untuk semua anggota. Namun si Dubes yang memegang koin itu pun menolak menyetujuinya dan memutuskan untuk menyimpannya untuk diri sendiri. You need to disappear. Obscure sense of loyalty You have nothing to negotiate. and family first. Setelah mendapatkan lokasi dari titik koordinat yang tertera di dalam koin, si duta besar langsung merasa kesal ketika menyadari jika ia sudah ditipu oleh Walter yang sejak awal memang sudah mencurigai James sebagai pengkhianat. The Eiffel Tower. Clever. Hal yang sama juga dialami oleh Walter dan timnya, bukan tertipu melainkan lokasi harta yang berada tepat di Bank Inggris, di mana mereka sampai menunggu selama 2 tahun lamanya agar perampokan kali ini bisa dilakukan yang bertepatan dengan pelaksanaan Olimpiade London. Europe. Where?